Di taman yang ramai, Upin dan Ipin belajar naik sepeda. Awalnya, mereka merasa canggung dan takut jatuh, tapi mereka tidak menyerah. Dengan semangat yang tak kenal lelah, mereka terus berlatih. Setiap kali jatuh, mereka bangkit lagi dengan tekad yang lebih kuat. Akhirnya, setelah banyak cobaan, mereka berhasil naik sepeda tanpa tersandung. Mereka merasa bangga dengan pencapaian kecil mereka dan belajar bahwa dengan kesabaran dan tekad, mereka bisa mengatasi tantangan apapun. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik yang soleh dan soleha baik hati dan penyayang. Kakak akan membacakan ceritanya lagi. Di suatu hari yang cerah, Upin dan Ipin pergi ke taman untuk bermain layang-layang. Mereka dengan antusias melepaskan layang-layang mereka ke udara yang biru. Namun, tiba-tiba angin kencang menerpa, dan layang-layang Ipin terbang menjauh, terjebak di atas pohon tinggi. Ipin berusaha memanjat pohon, tetapi gagal. Melihat sahabatnya kesulitan, Upin dengan cepat mengambil tongkat panjang dan menolong Ipin untuk menggapai layang-layangnya. Mereka saling membantu dan bekerja sama, akhirnya berhasil mengambil layang-layang tersebut tanpa cedera. Dari kejadian itu, mereka belajar pentingnya kerjasama, kesabaran, dan pertolongan antar sesama saat menghadapi kesulitan. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik yang soleh dan soleha baik hati dan penyayang. Kakak akan membacakan ceritanya lagi. Di sebuah perpustakaan yang sunyi, Upin dan Ipin duduk bersama membaca buku-buku yang menarik. Mereka asyik menikmati cerita petualangan, ilmu pengetahuan, dan dongeng yang terdapat di rak-rak perpustakaan. Tiba-tiba, Ipin menemukan buku yang terlalu tinggi untuk diambil. Tanpa ragu, Upin menawarkan bantuannya. Mereka bekerja sama dengan cerdik, menggunakan tangga kecil untuk mengambil buku tersebut. Setelah membaca buku-buku itu, mereka merasa lebih bijaksana dan bersemangat untuk menjelajahi dunia pengetahuan. Mereka belajar bahwa membaca buku adalah kunci untuk menambah wawasan dan membuka pintu ke dunia yang luas. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik yang soleh dan soleha baik hati dan penyayang. Kakak akan membacakan ceritanya lagi. Di tepi sungai yang tenang, Upin dan Ipin duduk bersama sambil memancing. Mereka menghabiskan waktu dengan ceria, berbagi tawa dan cerita tentang pengalaman mereka. Tiba-tiba, Ipin merasakan guncangan di ujung pancingannya. Dengan sigap, Upin memberikan bantuan dengan semangat. Mereka bekerja sama untuk menangkap ikan besar yang berhasil ditangkap oleh Ipin. Saat pulang, mereka merasa bangga atas hasil tangkapan mereka. Mereka belajar bahwa kerja sama dan keuletan adalah kunci kesuksesan dalam menyelesaikan tugas apapun, bahkan dalam hal yang sederhana seperti memancing di sungai. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik yang soleh dan soleha baik hati dan penyayang. Kakak akan membacakan ceritanya lagi. Di taman yang indah, Upin dan Ipin bermain di ayunan dengan gembira. Mereka bergantian mendorong satu sama lain, tertawa ceria saat ayunan mereka semakin tinggi. Namun, tiba-tiba datang seorang anak kecil yang ingin ikut bermain. Ayunan tersedia hanya 2, dan teman baru itu ingin bergabung. Tanpa ragu, Upin dan Ipin mengundangnya untuk bergabung. Mereka belajar bahwa kebahagiaan dapat dibagikan dengan semua orang. Bersama-sama, mereka berbagi momen indah dan saling mendukung. Persahabatan mereka semakin kuat, dan taman menjadi tempat yang penuh sukacita bagi semua orang. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik yang soleh dan soleha baik hati dan penyayang. Kakak akan membacakan ceritanya lagi. Di taman yang cerah, Upin dan Ipin berkumpul dengan teman-teman mereka untuk bermain kelereng. Mereka semua sangat antusias. Saat bermain, Upin dan Ipin berusaha keras untuk memenangkan setiap pertandingan. Namun, saat giliran Ipin, kelerengnya jatuh dan pecah. Melihat hal ini, teman-teman mereka menawarkan kelereng mereka kepada Ipin. Namun, Ipin menolak dan memilih menerima kekalahan dengan lapang dada. Upin merasa terharu melihat sikap Ipin. Mereka belajar bahwa yang terpenting bukanlah memenangkan setiap pertandingan, tapi lebih tentang sikap sportif dan kejujuran. Dari situlah, persahabatan mereka semakin kuat dan mereka tahu bahwa kejujuran adalah kunci utama dalam bermain dan bersosialisasi. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik yang soleh dan soleha baik hati dan penyayang. Kakak akan membacakan ceritanya lagi. Di taman yang ceria, Upin dan Ipin bermain sepatu roda. Mereka awalnya takut jatuh, tapi mereka bertekad untuk belajar. Dengan bantuan teman-teman mereka, Upin dan Ipin mulai belajar mengontrol sepatu rodanya. Mereka terus berlatih dengan semangat yang tak kenal lelah. Meskipun jatuh beberapa kali, Upin dan Ipin tidak menyerah. Mereka bangkit lagi dan terus berlatih.
Akhirnya, dengan kesabaran dan tekad, Upin dan Ipin berhasil menguasai sepatu roda mereka. Mereka belajar bahwa dengan usaha keras, mereka bisa mencapai apapun yang mereka inginkan. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik yang soleh dan soleha baik hati dan penyayang. Kakak akan membacakan ceritanya lagi. Di suatu hari yang cerah, Upin dan Ipin pergi ke taman untuk bermain layang-layang. Mereka dengan antusias melepaskan layang-layang mereka ke udara yang biru. Namun, tiba-tiba angin kencang menerpa, dan layang-layang Ipin terbang menjauh, terjebak di atas pohon tinggi. Ipin berusaha memanjat pohon, tetapi gagal. Melihat sahabatnya kesulitan, Upin dengan cepat mengambil tongkat panjang dan menolong Ipin untuk menggapai layang-layangnya. Mereka saling membantu dan bekerja sama, akhirnya berhasil mengambil layang-layang tersebut tanpa cedera. Dari kejadian itu, mereka belajar pentingnya kerjasama, kesabaran, dan pertolongan antar sesama saat menghadapi kesulitan. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik yang soleh dan soleha baik hati dan penyayang. Kakak akan membacakan ceritanya lagi. Di sebuah taman yang indah, Upina dan Ipino bersenang-senang dengan mobil remote control mereka. Mereka saling beradu kecepatan dan keterampilan mengendarai mobil mungil tersebut, tertawa dan gembira sepanjang waktu. Namun, tiba-tiba mobil remote control Upina mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan lagi. Melihat hal itu, Ipino dengan sukarela menawarkan mobilnya kepada Upina, meskipun ini berarti ia harus berhenti bermain. Dengan tulus, Upina menerima tawaran Ipino dan mereka melanjutkan permainan dengan mobil Ipino. Mereka belajar bahwa kebahagiaan dan kesenangan bukan hanya tentang memiliki barang, tetapi juga tentang berbagi dan peduli terhadap teman. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik yang soleh dan soleha baik hati dan penyayang. Kakak akan membacakan ceritanya lagi. Di suatu hari cerah, Upina dan Ipino pergi bermain di taman. Mereka sangat senang melihat berbagai macam permainan di sana. Namun, ketika mereka sampai di taman, mereka melihat bahwa taman tersebut sangat kotor. Sampah berserakan di tanah dan tempat bermain terlihat tidak terawat. Tidak ingin taman menjadi semakin kotor, Upina dan Ipino memutuskan untuk membersihkannya. Mereka mengambil kantong sampah dan mulai memungut sampah-sampah yang berserakan. Meskipun capek, mereka tetap semangat membersihkan taman. Setelah selesai membersihkan, taman terlihat lebih rapi dan indah. Orang-orang yang lewat pun terkesan dengan perbuatan baik Upina dan Ipino. Mereka menyadari bahwa dengan kebersamaan dan kerja keras, mereka bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik.